Shalom semua pendengar yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Semoga kita baik-baik saja, sihat-sihat saja, sudah pasti atas perlindungan Tuhan. Terima kasih yang tetap setia menantikan pelajaran-pelajaran dari channel ini. Terima kasih juga yang baru saja bergabung dengan channel ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berjumpa lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi pelajaran yang akan disampaikan yang sangat penting untuk diketahui bersama dan sudah pasti yang berlandaskan Alkitab. Sebelum ini admin ada kongsikan satu pelajaran yang menarik, yaitu tentang 4 golongan manusia saat Yesus datang yang kedua kali. Sudah pasti banyak dari antara kita sudah mendengar keseluruhannya. Puji Tuhan. Kalau masih ada yang ketinggalan untuk mengetahui secara lengkap, kita boleh klik linknya ada di description video ini. Dan kita akan tahu 4 golongan tersebut antaranya. Yang pertama, orang benar yang sudah mati. Kedua, orang benar yang masih hidup. Ketiga, orang jahat yang sudah mati. Dan yang keempat, orang jahat yang masih hidup. Dan pelajaran itu telah pun memberitahu kita apa yang akan terjadi kepada keempat golongan itu saat Yesus datang yang kedua kali. Orang benar yang sudah mati dibangkitkan, orang benar yang masih hidup diangkat dan diubah bersama orang benar yang sudah mati itu, diangkat bersama menyongsong Tuhan di angkasa, pergi ke surga selama 1000 tahun. Orang jahat yang sudah mati, mereka tetap mati, tidak dibangkitkan selagi belum habis 1000 tahun itu. Dan orang jahat yang masih hidup, mereka binasa dan mati. Nah, pelajaran kali ini memberitahu kita apa yang akan terjadi kepada keempat golongan tersebut setelah habis 1000 tahun itu. Pendek kata, apa yang akan terjadi kepada bumi setelah 1000 tahun itu. Jangan kemana-mana, kita akan tahu jawabannya sebentar lagi. Di pelajaran ini saya pasti ramai di antara kita yang ingin tahu apa yang akan terjadi setelah habis 1000 tahun itu. Karena banyak komentar-komentar bertanya seperti ini. Admin, apa yang terjadi setelah 1000 tahun? Admin, apakah orang benar hanya hidup 1000 tahun di surga? Lalu selepas itu apa mereka masih ada kehidupan atau bagaimana? Saya berharap pelajaran ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, di akhir masa 1000 tahun itu ada yang namanya kematian kedua. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Alkitab katakan siapa yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi orang benar yang sudah mati dan orang benar yang masih hidup, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi pertanyaannya, kok ada kematian kedua? Maksudnya apa? Kalau ada kematian yang kedua berarti sebelumnya ada kebangkitan. Artinya apa? Begini, orang itu pernah mati, dibangkitkan, lalu mati lagi untuk yang kedua kalinya. Harap di tapi ini tidak ada yang bingung ya. Mari kita lanjut. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Dengan ayat ini dapat memberitahu kita bahwa setelah 1000 tahun itu ada kebangkitan lagi kan? Dan itulah kebangkitan untuk orang yang jahat. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa di akhir 1000 tahun itu orang-orang jahat sudah mati dibangkitkan? Sudah bangkit lalu mati lagi yang kedua kali. Kenapa? Kenapa harus ada kebangkitan untuk orang-orang jahat yang sudah mati? Kenapa tidak dibiarkan mati saja kan? Karena nubuatan mengatakan dalam Wahyu 20 ayat 7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Firman Tuhan mengatakan iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Kita sudah tahu selama tempo 1000 tahun itu iblis dipenjara dan dirantai, yang artinya rantai keadaan kan? Harap saudara dan saudari sudah melihat pelajaran tentang setan di penjara atau setan di rantai. Jika masih ada ketinggalan, boleh lihat linknya ada di description.
Nah, lalu setelah habis 1000 tahun itu, iblis dilepaskan dari penjaranya. Kenapa? Apa yang dimaksudkan iblis dilepaskan dari penjara? Apa yang ada dalam bayangan kita? Apakah iblis dilepaskan keluar dari bumi? Keluar dari jurang maut yang gelap? Atau keluar menjauhi bumi dan menempatkan di tempat sesuatu? Atau seperti apa? Apa yang membuat iblis terlepas? Yang membuat iblis terlepas adalah kebangkitan yang kedua tadi. Yaitu kebangkitan untuk orang jahat untuk dihukum. Jadi di akhir masa 1000 tahun itu, orang-orang jahat yang sudah mati dan orang-orang jahat yang mati terkena akan kemuliaan Kristus maupun terkena bencana-bencana yang dahsyat di akhir zaman, mereka semua itu akan dibangkitkan bersama di akhir 1000 tahun. Mari kita dengar ayat selanjutnya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jadi sangat jelas dan logik dengan pengertian iblis dilepaskan dari penjaranya. Sebab selama 1000 tahun iblis di penjara, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat menyesatkan orang, sebab tiada orang masa itu, semuanya mati belum dibangkitkan. Jadi setelah 1000 tahun itu, orang-orang jahat semuanya dibangkitkan, dan ayat ini mengatakan iblis itu akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi inilah artinya iblis dilepaskan dari penjaranya. Kenapa ada bangsa-bangsa? Sebab semuanya itu dibangkitkan. Banyaknya seperti pasir di laut. Kenapa seperti pasir di laut? Sebab orang-orang jahat semuanya itu yang mati dari zaman Adam lagi sampai akhir zaman. Bayangkanlah berapa banyak itu. Dan inilah yang berlaku setelah semuanya dibangkitkan. Iblis akan pergi menyesatkan semua orang dan mengumpulkan semuanya untuk berperang. Dengan kata lain, iblis pergi lagi menyesatkan mereka yang dibangkitkan untuk berperang. Tetapi pertanyaannya, berperang sama siapa? Mari kita dengar ayat selanjutnya. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Jadi orang-orang jahat sudah dibangkitkan, mulai disesatkan oleh iblis lagi dan mengumpulkan mereka untuk mengepung, menyerang kota itu. Kota apa itu? Apa yang Alkitab katakan mengenai kota ini? Bukankah pelajaran sebelum ini mengatakan di kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, menggoncangkan bumi, memusnahkan semuanya dalam bumi, tetapi masih ada kota. Dari mana itu kota? Mari kita dengar. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi inilah yang akan berlaku. Setelah tempo 1000 tahun itu selesai, kota Yerusalem yang baru itu turun dari surga. Lalu iblis dan orang-orang yang disesatkannya, mereka naik ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung Yerusalem baru dan menyerang kota itu. Lalu apa yang berlaku? Perhatikan apa yang Alkitab katakan. Ketika mereka mengepung dan menyerang kota itu, di saat yang sama itu juga, apa yang terjadi? Mari dengar. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan inilah api neraka. Api neraka berlaku nanti di bumi, di dataran bumi. Jadi kalau ada orang mengatakan neraka itu sudah ada sekarang, sudah terjadi saat ini, dan ada sudah roro dibakar di sana, itu bukanlah Alkitab biasa, saudara-saudari. Banyak komentar bertanya seperti ini. Jadi bagaimana dengan kesaksian orang yang pernah dibawa di neraka? Sampai ada ulatnya tidak mati, dipotong lidah, tumbuh lagi, dan dipotong lagi. Dipotong tangan, tumbuh lagi, lalu dipotong terus-menerus. Apinya tidak pernah padam. Dimasukkan ke dalam api, lalu keluar lagi dari api, dimasukkan lagi. Tidak pernah mati, siksa selamanya. Bagaimana tentang itu, Edmin? Tentang ini kita harus ingat, saudara-saudari. Apa yang tidak berlandaskan pengertian dalam Alkitab,
itu boleh saja jadi adalah pekerjaan dari iblis yang melalaikan kita, melarikan pikiran kita dari pengertian Alkitab sesungguhnya. Sehingga kita menyangka Allah itu kejam. Tetapi Alkitab mengatakan Allah itu apa? Allah itu kasih dan adil. Adil menghukum menurut perbuatan seseorang yang berdosa. Masa sih seorang salah satu tetapi dihukum selamanya? Kan? Itu namanya tidak adil kan saudara-saudari? Jadi iblis ini juga pandai. Bukan saja dia boleh menyamar sebagai malaikat terang, tetapi dia juga berusaha memperdayakan kita sehingga kita berpikir Allah itu kejam, Yesus itu kejam. Jadi jika masih ada di antara kita dalam pikiran bahwa Allah itu kejam, itu pengertian dari iblis. Karena Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah adalah kasih dan adil, Maha Pengampun dan hukumnya itu adil. Amin. Jika ada di antara kita mencegah Alkitab daripada kesaksian seperti itu, saya ajukan pertanyaan kepada kamu. Mana yang Anda percaya, cerita kesaksian pernah dibawa ke neraka atau cerita Alkitab? Saya boleh katakan jika sebuah kesaksian itu berlandaskan Alkitab dan sesuai dengan fakta Alkitab, sudah pasti saya juga harus percaya. Tetapi jika kesaksian itu tidak sependapat dengan Alkitab atau bertentangan dengan Alkitab, apakah Anda mau mencegah Alkitab? Kita boleh memberi jawabannya sewajarnya dan simpan dalam hati. Karena Alkitab juga menyuruh kita supaya tidak menambah atau mengurangi isi Alkitab maupun menambah pengertian Alkitab. Mari kita simpulkan pelajaran kita sebentar tadi. Setelah habis 1000 tahun, apa yang berlaku? Semua orang jahat yang sudah mati dibangkitkan. Kota Yerusalem baru turun dari surga. Iblis dilepaskan dan menyesatkan lagi orang-orang jahat yang dibangkitkan dan membawa mereka untuk menyerang kota Yerusalem baru itu. Dan api dari langit turun dan menghanguskan mereka semua. Sementara mereka menyerang kota Yerusalem baru itu, di saat yang sama juga api turun dari langit menghanguskan mereka semua di seluruh dataran muka bumi penuh dengan api. Itulah lautan api dan balerang. Lalu apa yang terjadi kepada setan? Mari dengar. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Iblis pun musnah bersama pengikut-pengikutnya. Musnah selama-lamanya. Itulah kematian kedua. Tidak ada lagi kebangkitan ketiga. Tidak ada lagi. Mereka semua musnah, lenyap selamanya menjadi abu di bumi. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Dan orang-orang benar yang berada dalam kota Yerusalem baru itu telah dijanjikan satu hal yang baru. Apa janji dari Tuhan itu? Mari kita dengar. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Tuhan akan membuat kembali bumi ini. Dan kota Yerusalem turun dari surga dan bumi akan dibuat baru lagi. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan kita.
Jika kita semua berada di bumi yang baru, saya boleh bayangkan, wah, betapa indahnya nanti di sana bumi yang baru. Kita boleh langsung mendengar seminar-seminar, khotbah-khotbah, pelajaran-pelajaran bukan dari channel ini, tetapi kita juga boleh mendengar khotbah-khotbah, pelajaran-pelajaran dari para nabi. Misalnya Musa, cerita pengalamannya dahulu. Dan kita juga boleh mengetahui dan bertanya bagaimana Henokh hidup bersama dengan Tuhan selama 300 tahun sehingga dia diangkat langsung ke surga. Saya juga ingin tahu bagaimana pengalaman Elia sehingga dia juga diangkat naik ke surga. Saya pasti semua yang mendengar saat ini juga terbayang-bayang bagaimana, kan? Pasti kita semua juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita ketahui. Kita boleh langsung bertanya kepada nenek-nenek moyang kita nanti di bumi yang baru. Amin. Mari kita dengar ayat berikut ini. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mungkin sekarang kita banyak sekali pergumulan. Sedih, benci, sakit hati, takut mati, dan merasa tidak tahan hidup di dunia ini. Sehingga kita berkata, Tuhan segeralah Engkau datang. Tetapi apabila kita sudah berada di bumi yang baru, semua perasaan itu tidak ada lagi, saudara-saudari. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah kita masih didapati setia ketika Tuhan datang? Apakah kita menjadi kelompok yang pertama? Tuhan izinkan kita meninggal dulu lalu dibangkitkan ketika Tuhan datang? Atau apakah kita menjadi kelompok yang kedua? Kita masih hidup ketika Tuhan datang. Puji Tuhan. Kita tidak takut dengan cahaya kemuliaannya. Kita tidak terkena dengan gempa bumi yang dahsyat. Karena kita akan diubahkan dan diangkat bersama-sama mereka yang dibangkitkan. Atau apakah kita berada di kelompok yang ketiga? Yang sudah mati tetap mati. Seterusnya menunggu 1000 tahun lagi baru dibangkitkan dan dihukum. Dan mudah-mudahan saudara-saudari, tidak ada satupun di antara kita yang mendengar saat ini akan berada di kelompok yang keempat. Yang masih hidup tetapi ketakutan melihat cahaya kemuliaan Kristus. Dan binasa terkena bencana-bencana di akhir zaman. Setelah api neraka berakhir, Tuhan menghapuskan semua air mata. Tidak ada lagi penderitaan. Memori-memori yang menyakitkan Tuhan akan singkirkan. Dan kita akan hidup selama-lamanya. Jadi jika ada di antara kita bertanya seperti ini, apakah hanya 1000 tahun orang-orang benar hidup? Pelajaran ini telah pun menjawab pertanyaan itu. Semua orang benar akan hidup kekal di bumi yang baru. Kita boleh membuat keputusan dan komitmen mulai saat ini. Apakah kita benar-benar rindu mau berada di kota Yerusalem ini? Apa yang Roh Kudus coba katakan kita pada saat ini? Mungkin Roh Kudus coba katakan, ingat, datanglah kepada Tuhan dan mengenal lebih dalam lagi. Ikutilah segala Injil dan ikutilah segala firman. Mungkin kita selama ini kita jadikan firman Tuhan itu seperti ini. Yang mana kita suka, kita terima. Dan yang mana kita tidak suka, kita tolak. Jangan ada yang seperti itu. Karena firman Tuhan itu harus kita terima semuanya dan ikuti seluruh Injilnya. Amin. Jadi pertanyaannya, di mana kita berada nanti? Apakah kita berada di sana? Atau berada di sini, Yerusalem baru? Pilihan ada di tangan kita masing-masing, saudara-saudari. Mungkin sebelum ini hidup kita masih sibuk dengan kesenangan duniawi kita. Dengan dosa-dosa kesayangan kita. Tetapi sekarang Yesus memanggil kita. Jangan lambat-lambat datang kepada Tuhan. Dan jangan tunda-tunda lagi komitmen yang sudah kita nyatakan kepada Tuhan. Marilah sama-sama kita membuat komitmen mulai saat ini. Saya yakin kita rindu berada di dalam kota Yerusalem baru bersama Yesus dan semua orang kudus dari segala zaman. Dan kita rindu untuk menjadi pengikut yang setia terhadap setiap perintah-perintahnya oleh kasih karunia-Nya. Amin. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, saya mau membawa saudara-saudari untuk mendengar firman ini. Dan saya minta saudara mendengarnya menggunakan hands free,
Boleh baring mendengar sambil pejamkan mata dan sambil membayangkan kita berada di sana. Firman ini membawa jiwa kita sehingga lahir rasa rindu yang luar biasa dan tidak sabar berada di bumi yang baru. Firman ini terdapat di dalam kitab Yesaya 65 ayat 17 hingga 25. Mari kita dengar bersama-sama. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan.